Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, seperti biasa kita belajar matematika. Kali ini belajar tentang garis dan sudut. Masih bersama saya, Nur Hasanah. Oke, kita mulai dari kita bisa membedakan dulu mana titik, garis, dan bidang. Perhatikan yang akan ada di gambar berikut. Yang pertama, ya, ini ada sebuah titik. Titik ini bisa diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf. Hurufnya huruf kapital, misalkan di sini adalah titik A. Maka nama titik itu adalah titik A. Berikutnya yang kedua adalah garis. Garis itu bisa diperpanjang di ujung-ujungnya sepanjang manapun. Untuk memberi nama garis menggunakan sebuah huruf, hurufnya huruf kecil, misalkan ini G, maka namanya garis G, atau bisa menggunakan huruf kapital dengan menentukan dua buah titik yang ada di garis itu. Misalnya ini ada titik R dan titik S. Maka nama dari garis di gambar ini adalah garis G atau garis RS. Selanjutnya bidang. Bidang yang warna biru ini kita namakan bidang alfa atau menggunakan 3 buah titik yang ada di bidang ini. Tentu 3 titik itu menggunakan huruf kapital seperti yang tadi dijelaskan di yang pertama ini. Misalkan ini ada titik K, titik L, dan titik M. Maka bidang yang ada di gambar ini kita namakan dengan bidang alfa atau bidang KLM. Hubungan titik dengan garis itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika gambarnya semacam ini, titik A yang merah ini berada di garis yang biru. Misalnya biru ini namanya L. Maka dikatakan bahwa titik A pada garis L. Bedakan dengan titik B di garis M ini. B tidak terletak di garis M. Jadi di situ titik B di luar garis M. Selanjutnya hubungan antara titik dengan bidang. Perhatikan gambar. Di sini ada bidang alfa dan ada titik C. Maka titik C ini dinamakan berada pada bidang alfa. Sedangkan pada gambar kedua, titik D itu berada di luar bidang beta, dalam hal ini beta. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara garis dengan bidang. Garis dengan bidang itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, garis terletak pada bidang seperti ini. Ini garisnya adalah garis L. Bidangnya bidang alfa, maka garis L pada bidang alfa. Yang kedua, garis tidak terletak pada bidang. Nah ini, misalnya ini L-nya ada di sini, jadi selalu berjarak dengan bidang alfa. Dan yang terakhir, garis menembus bidang. Perhatikan gambarnya. Jadi ini ada garis, garisnya menembus. Ini garisnya dari ini bisa diperpanjang ke atas, bisa diperpanjang ke bawah, dia menembus bidang alfa. Untuk titik-titik yang segaris, misalnya seperti ini, ada titik A dan titik B berada pada garis L, itu dinamakan titik-titik yang kolinear. Sedangkan titik-titik yang sebidang seperti ini ada titik C dengan D yang berada pada bidang beta, maka titik C dan D itu dinamakan koplanar, dia berada pada satu bidang. Sekarang kita lanjut ke materi kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis yang pertama adalah sejajar. Dua garis dikatakan sejajar, misalkan A dengan B, maka meskipun diperpanjang sampai kapanpun, tidak akan pernah berpotongan dan jaraknya akan selalu tetap sama. Dan dua garis berikutnya yaitu berpotongan.
Kalau berpotongan, maka dia akan punya satu buah titik potong. Misalkan ini ada garis M dan garis N berpotongan di sini, maka titik potongnya adalah titik P misalnya. Ingat, P-nya harus huruf kapital. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu garis yang berimpit. Nah, perhatikan itu misalkan ada sebuah garis K. Di garis K itu misalnya ada garis A, B, dan CD. A-nya ada di garis K, B-nya juga ada di garis K, C di garis K, D juga berada di garis K. Maka garis yang berimpit dengan K itu banyak sekali. Misalnya garis ini AB, atau mungkin AC, AD, kemudian misalnya BC, BD, dan juga CD. Itulah kedudukan dua buah garis. Selanjutnya yaitu tentang membagi ruas garis. Nah, kalau garis itu bisa diperpanjang sampai kemanapun, kalau ruas garis itu panjangnya ada batasnya ya. Misalkan saya punya garis PQ, mau saya bagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Ini garis PQ. Dalam hal ini akan dibagi tapi tidak menggunakan bantuan mistar ya, atau penggaris yang ada skalanya. Kita menggunakan bantuannya yaitu alat untuk menggaris tanpa skala dan jangka. Maka langkah yang pertama setelah PQ-nya kita gambar, kita buat garis lain dari ujung, salah satu ujungnya, bisa P, bisa Q. Misalkan kita ambil P, kita buat garis lain yang tidak sejajar dengan PQ. Misalnya garis PS. Ini langkah yang kedua. Selanjutnya, dari garis PS ini kemudian kita busurkan, kita membuatkan busur yang jari-jarinya tetap. Misalnya jari-jarinya PA. Kemudian buat lagi busur lagi, pusatnya A, jari-jarinya sama dengan PA tadi, jadi panjangnya PA dengan AB sama. Geser lagi, kita buat busur lagi dari B dengan jari-jarinya BC, di mana BC sama dengan PA. Geser lagi, kita buat busur yang berikutnya dengan pusatnya C, jari-jarinya sama dengan PA, jadi CD sama dengan PA. Dan yang terakhir kita buat busur lagi dengan pusatnya D, jari-jarinya adalah DE dengan DE sama dengan PA. Jadi otomatis ini panjang PA, AB, BC, CD, dan DE sama. Ya, langkah selanjutnya, ini udah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hubungkan titik E dengan titik Q. Setelah menghubungkan titik E dengan Q seperti ini, garis E dan Q digeser ke bawah, sedemikian rupa nanti E berada di D. Lalu kita gariskan sejajar dengan EQ, tapi melalui D. Geser ke bawah lagi, C sampai ke C, buat garis yang sejajar lagi, geser lagi sampai ke B, demikian juga buatkan garis yang sejajar, dan seterusnya sampai ke A, seperti ini. Ya. Maka di garis PQ otomatis akan ada titik potongnya. Misalkan ini yang dari D adalah D aksen, dari C aksen, B aksen, dan dari A ke A aksen, di mana garis-garis ini semuanya sejajar. Dengan demikian maka garis PQ otomatis sudah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu P A aksen, kemudian A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, C aksen, D aksen, dan D aksen Q, di mana panjang tiap-tiap ruas garis ini selalu sama. Demikian untuk materi garis. Materi sudut akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.